Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas ilmu perpustakaan 2 akan mempresentasikan mengenai fonem dan morfologi. Baiklah, kami akan memulai presentasinya. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonem tidak dapat berdiri sendiri karena belum mendapatkan arti atau belum mengandung arti. Fonemisasi adalah usaha untuk menemukan bunyi-bunyi yang berfungsi dalam rangka pembedaan makna tersebut. Fonem sebuah istilah linguistik dan merupakan satuan terkecil dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Fonem berbentuk bunyi, misal dalam bahasa Indonesia, bunyi K dengan G merupakan dua fonem yang berbeda. Misalnya dalam kata cagar dan cakar. Morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk serta fungsi perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik. Jenis-jenis morfem yaitu: 1. Ditinjau dari hubungannya. Pengklasifikasian morfem dari segi hubungannya terbagi menjadi dua, yaitu A. Ditinjau dari hubungan struktur. Menurut hubungan strukturnya, morfem dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Morfem bersifat aditif atau tambahan, yaitu morfem-morfem yang biasa yang pada umumnya terdapat pada semua bahasa, seperti pada urutan putra, tunggal, nya, sakit. Unsur-unsur morfem tersebut tidak lain adalah penambahan yang satu dengan yang lain. 2. Morfem bersifat replasif atau pergantian, yaitu morfem yang berubah bentuk atau berganti bentuk dari morfem asalnya. Perubahan itu mungkin disebabkan oleh perubahan waktu atau jumlah. Contohnya terdapat dalam bahasa Inggris untuk menyatakan jamak. Biasanya dipergunakan banyak alomorf. 3. Morfem bersifat subtraktif atau pengurangan. Misalnya terdapat dalam bahasa Perancis. Dalam bahasa ini terdapat bentuk adjektif yang dikenakan pada bentuk betina dan jantan. Secara ketatabahasaan, bentuk-bentuk yang bersifat jantan adalah bentuk betina yang dikurangi konsonan akhir. Jadi, dapat dikatakan bahwa pengurangan konsonan akhir itu merupakan morfem jantan. B. Ditinjau dari hubungan posisi. Dilihat dari hubungan posisi, morfem dibagi menjadi 3 macam, yaitu morfem yang bersifat urutan, sisipan, dan simultan. 3 jenis morfem ini akan jelas bila diterangkan dengan memakai morfem-morfem imbuhan dan morfem lainnya. Contoh morfem yang bersifat urutan terdapat pada kata berpakaian, yaitu bertambahan. Ketiga morfem itu bersifat berurutan, yakni yang satu terdapat sesudah yang lainnya. Contoh morfem yang bersifat sisipan dapat dilihat dari kata telunjuk. Bentuk tunjuk merupakan bentuk kata bahasa Indonesia di samping telunjuk. Morfem simultan atau disebut pula morfem yang tidak langsung terdapat pada kata-katanya, seperti kehujanan, kesiangan, dan sebagainya. Morfem simultan itu sering disebut juga morfem kontinu, atau yang disebut di dalam bahasa Inggris discontinuous morfem. 2. Ditinjau dari distribusinya. Ditinjau dari distribusinya,
moren dapat dibagi menjadi dua, yaitu morfen bebas dan moren ikat. Morfen bebas ialah morfen yang dapat berdiri dalam tutur biasa, atau morfen yang dapat berfungsi sebagai kata, misalnya bunga, cinta, sawah, dan kerbau. Sedangkan morfen ikat yaitu morfen yang tidak dapat berdiri sendiri dalam tutur biasa, misalnya di, ke, i, se, an. Di samping itu ada bentuk lain seperti juang, gurau yang selalu disertai oleh salah satu imbuhan baru, dapat digunakan dalam komunikasi yang wajar.